Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali saya Nisha Naila dapat menjumpai Anda kembali dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, di kesempatan yang berbahagia kali ini, saya menyapa Anda dalam program acara Manage Your Mind dengan tema keutamaan istiqomah. Dan sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Bapak Muhammad Fahasa ST selaku aktivis, pengurus NU Kecamatan Blimbing, kemudian Presidium Islam NU FKAUB, dan juga Dewan Pendidikan Kota Malang. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Bapak Fahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak sehat. Nisa Laila gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Bapak. Kita jumpa Amin. lagi ya Bapak ya. Iya, makasih. Iya Bapak. Tema kita pada malam hari ini adalah keutamaan istiqomah. Pemirsa Dharma TV ingin tahu Bapak, asal-usul dari kata istiqomah itu apa Bapak? Silakan disapa pemirsa Dharma TV dan mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dharma TV yang berbahagia dan Mbak Nisa Laila, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi istiqomah itu merupakan dari sisi bahasa, itu adalah dari bahasa Arab. Ya. Istiqomah itu kalau dalam nahwu itu ada yastaqimu istiqomah. Nah, itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu adalah keteguhan sikap, kekuatan sikap dalam perilaku sehari-hari. Itu maknanya istiqomah. Jadi setiap insan, setiap makhluk di dunia ini yang kemudian dilakukan secara rutin, kemudian dilakukan secara terus-menerus sehingga itu menjadi kebiasaan yang melekat pada kehidupan dia atau makhluk itu sehari-hari. Nah, itulah istiqomahnya. Jadi kenapa orang harus bisa mempunyai istiqomah? Ya, itu sebagai bagian dari wujud perilaku dia untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih punya kekuatan hati dalam bersikap maupun berperilaku dalam sehari-hari. Baik. Begitu. Apakah sama istiqomah dengan konsisten, Bapak? Beda ya. Kalau konsisten itu kan sikap. Kalau istiqomah itu adalah rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Jadi dia tidak, istiqomah itu dia lakukan tidak melihat waktu, tidak melihat kondisi atau keadaan. Ketika harus dilakukan pada hari itu, ya dia akan melakukan terus secara rutin. Itu istiqomah. Karena istiqomah ini harusnya memang kalau di agama saya, di agama Islam itu biasanya menjadi salah satu pegangan, atau mungkin bisa jadi orang itu menganggap sebagai senjata agar nanti suatu ketika jika di hari-hari kelak atau mungkin di akhirat nanti ada bukti apa yang harus dilakukan, pernah apa kamu yang kamu lakukan secara rutin di dunia, paling tidak ada pegangan itu, sehingga keistiqomahan itu menjadi buktinya nanti. Menjadi bukti, ibarat kalau kita bayangkan itu air yang menetesi batu itu, pasti kalau satu kali air menetesi batu itu tidak ada apa-apanya terhadap batu itu, mungkin akan tetap utuh. Tapi kalau setiap hari menetes sampai pada kurun waktu tertentu atau bahkan sampai lama, itu pasti membekas air itu dalam bentuk tetesan di batu itu. Meskipun cuman satu tetes. Yang penting adalah
rutinitas itu sehingga membekas. Nah, bekas inilah yang dikatakan istiqomah. Itu. Kalau menurut Islam sendiri, pandangan Islam istiqomah itu apa, Bapak? Ya, tadi sebuah kegiatan rutinitas atau perilaku orang yang kemudian bisa melekat pada dirinya, yang kemudian bisa mempengaruhi perilaku dan sikap setiap hari. Gitu. Kalau bahasa Jawanya menyerumambah kepada hatinya. Baik. Jadi misalnya orang akan rutin sholat, misalnya yang mudah saja contohnya, dia sholat satu hari 5 waktu secara rutin, pasti dia akan berdampak pada perilaku kehidupan sehari-hari. Karena sholat itu dalam agama saya itu adalah mencegah yang mungkar dan kerusakan. Gitu. Itu ya Bapak ya? Ya, innallaha tanha anil faksai wal mungkar. Jadi sholat itu mencegah kerusakan dan kemungkaran. Pasti dia tidak bisa langsung dengan upaya dia. Dengan keistiqomahan itu kemudian Allah akan memberi rahmat, Allah akan memberi ridhonya untuk bisa dibukakan hatinya, kemudian akan berdampak pada perilaku dia yang baik dan positif, dan sehingga dia bisa menghindari kerusakan atau kemungkaran itu. Nah, itulah buah dari sebuah keistiqomahan. Tidak hanya sholat, perilaku apapun, misalnya ada yang wiridan atau bersedekah secara rutin, atau apapun yang dilakukan secara rutin terus menerus pasti akan membekas. Iya, Bapak tadi menyampaikan bahwa istiqomah itu adalah yang tadi Bapak sampaikan adalah dalam keadaan apapun ya Pak ya. Misalkan dalam keadaan yang genting pun itu apakah harus istiqomah Bapak? Memegang teguh istiqomah? Ya, harusnya begitu. Jadi bahkan kalau orang itu sudah rutin dilakukan, atau misalnya wirid atau amal perbuatan atau amal soleh atau amal jariah atau bahkan sholat, kalau sudah rutin dilakukan, ketika satu kali saja tidak dilakukan, dia biasanya merasa getun atau ada sesuatu yang kehilangan. Kalau sudah rutin, dia seperti ada tidak dilakukan suatu, ketika tidak dilakukan satu kali saja, dia akan merasa ada hal yang kurang, ada hal yang kehilangan. Ini apa? Ya tadi, karena tidak melakukan rutinitas istiqomah tadi. Tapi kalau sudah rutin, lambat laun hatinya akan tenang. Baik. Hatinya akan tentram, dan itu akan mempengaruhi perilaku dan sikap sehari-hari dalam kehidupan. Kalau dalam Islam sendiri, istiqomah ini awalnya itu tuntutan, kewajiban, atau memang dari hati Bapak? Pasti dari hati. Ya, pasti itu semua tidak lepas dari hidayah, ridho, atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu setiap manusia atau mungkin setiap makhluk itu kapan dia dibukakan hatinya, dengan cara apa Allah atau Tuhan memberi rahmat. Kita tidak tahu, pasti ada caranya atau ada semacam apa ya, sesuatu kejadian sehingga kemudian hatinya terbuka, terenyuh, oh saya memang harus melakukan. Nah, itulah istilah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ kemudian dia melakukan kegiatan itu dengan ringan, dengan senang hati, kemudian rutin, yang berakibat pada sikap dan perilaku sehari-hari. Bahkan misalnya tidak hanya manusia, makhluk-makhluk lain, hewan, tumbuhan, itu pasti punya keistiqomahan sendiri. Meskipun bukan manusia. Iya, misalnya ayam berkokok pada dini hari jam 1, jam 2. Jika ayam itu dia berkokok pada jam itu, coba jenengan Mbak Nisa ingat-ingat atau dititeni ya. Jam 2 ayam ini berkokok, pasti besoknya terus begitu. Nah, itu keistiqomahan yang didapat, yang dilakukan oleh makhluk itu atau hewan itu, dan itu juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tumbuh-tumbuhan, misalnya
kalau tumbuh-tumbuhan ini sudah mengering begitu ya, kemudian sudah saatnya gugur, ya itu juga bagian dari keistiqomahan tumbuhan itu. Begitu. Gitu Bapak ya. Ya. Kemudian sikap istiqomah sendiri yang dimiliki oleh manusia, itu karakternya bagaimana Bapak? Karakter seseorang yang sudah istiqomah. Ya. Itu bisa dilihat dari kesehariannya. Ya. Jadi kalau kesehariannya itu perilakunya baik, bisa bermanfaat bagi manusia, kemudian menebar kebaikan, menebar kemanfaatan bagi siapapun, bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi makhluk siapapun. Nah, itu menunjukkan buah dari keistiqomahan itu. Gitu. Kemudian untuk istiqomah itu apa saja Bapak macamnya? Kan istiqomah ini banyak ya Pak ya. Kalau menurut pandangan Islam, istiqomah ini apa saja? Istiqomah ini apa ya? Kalau menurut saya bisa saja itu macamnya banyak sekali. Pasti istiqomah dalam beribadah. Baik. Bisa istiqomah dalam aktivitas pekerjaan, istiqomah dalam aktivitas kegiatan sosial misalnya. Yang penting adalah kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungan atau makhluk sekitar. Iya. Gitu. Begitu Bapak ya. Saya juga pernah mendengar kata-kata istiqomah ini sering sekali Bapak. Ya. Salah satunya ketika menggunakan hijab Bapak ya. Tapi pertanyaan saya ini akan saya bahas setelah yang satu ini Bapak, karena ada yang mau lewat. Ya. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya. Ya pemirsa, masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Bapak Muhammad Fahaza ST, membahas tentang tema keutamaan istiqomah. Ya, saya lanjutkan lagi Bapak ya dengan pertanyaan saya. Saya sering mendengarkan istilah istiqomah ini ketika ada seseorang muslim, wanita muslim menggunakan hijab seperti itu. Suatu kewajiban ya Pak ya, menurut Islam ya. Nah, sering mendengar kata-kata istiqomah seperti itu. Semoga istiqomah ya, seperti itu ya Pak ya. Apakah penggunaan hijab itu memang di Islam itu memang harus istiqomah Bapak? Bagaimana ketika dilepas seperti itu, lepas pasang menurut Bapak bagaimana? Sebenarnya bukan masalah hijabnya ya. Istiqomah yang dimaksud di situ adalah menutup auratnya itu. Gitu. Sebatas semampu kaum hawa atau perempuan atau ibu-ibu atau wanita-wanita itu mampu menutup aurat. Nah, disitulah makna dari sebuah hijab itu. Baik. Jadi hijab itu bukan berarti pakai hijab atau bentuknya apapun boleh. Yang penting adalah bisa menutup aurat. Baik. Itu sebenarnya. Jadi kan menutup aurat itu kan ada ruang lingkupnya gitu loh. Di ruang publik, kalau di ruang privat ya boleh tidak menutup aurat. Jadi maknanya adalah menutup auratnya itu, bukan hijabnya ya Bapak ya. Jadi bagaimana seorang itu menutup hijabnya, maksud saya menutup auratnya gitu ya, sehingga itu bisa istiqomah seperti itu Bapak. Karena aurat perempuan itu kan hampir seluruh badan ya, kecuali telapak tangan itu. Artinya ya percuma orang pakai hijab tapi yang bawah pakai di sini di bawah lutut. Ya, di bawah lutut sini. Ya, itu percuma juga karena ini masih ada bagian aurat. Artinya yang penting adalah auratnya. Baik, gitu. Itu dalam bentuk mungkin ibadah. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa istiqomah itu macamnya ada istiqomah dalam beribadah. Nah, kalau untuk penggunaan hijab dan lain sebagainya itu masuk ke dalam apa Bapak? Apa dalam termasuk ibadah? Ya, termasuk ibadah, termasuk sosial juga, begitu. Untuk apa? Menjaga dirinya juga, gitu. Menjaga kondisi fisik, kepribadian, begitu. Selain dari istiqomah dalam beribadah, maksud saya apa saja Bapak istiqomah itu? Aktivitas apa gitu? Ya, misalnya sosial. Baik. Ya. Bagaimana sosialnya Bapak? Jadi
keistiqomahan dalam kegiatan sosial itu ya mungkin beramal soleh, amal jariah, membantu orang miskin, begitu ya. Nah itu menyantuni anak yatim misalnya, membantu kaum duafa, itu juga bagian dari keistiqomahan sosial menurut saya. Gitu. Ada lagi Bapak istiqomah dalam bentuk apa? Keistiqomahan apa tadi yang saya sampaikan ya? Ada keistiqomahan aktivitas keagamaan. Ya, aktivitas keagamaan atau ibadah, mungkin juga dalam pekerjaan mungkin. Baik, ya. Aktivitas pekerjaan. Di pekerjaan itu misalnya apa? Bekerja sama dengan rekan kerja yang lain, saling membantu, itu juga bagian dari keistiqomahan. Ya, gitu. jadi banyak sekali Bapak ya, istiqomahan. Artinya istiqomah di sini adalah yang baik-baik gitu ya Bapak ya. Kemudian Bapak, dalam hal apa dan kondisi yang bagaimana seseorang itu harus istiqomah Bapak? Sebisa mungkin dalam kondisi apapun gitu ya. Biasanya orang menjalankan istiqomah itu ketika dia dalam kondisi yang baik, kondisi yang bagus, atau mungkin kondisi yang sehat. Nah, kalaupun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya faktor karena sakit, atau mungkin dalam perjalanan, seandainya dia bisa melaksanakan keistiqomahan itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu, dia tidak bisa menjalankan keistiqomahan itu, ya pasti Allah atau Tuhan akan mengampuni keistiqomahan dia, gitu. Jadi ya memang kalau bisa sih istiqomah. Rata-rata keistiqomahan itu ya tadi, kalau dalam hal-hal ibadah bisa apa? Zikir begitu, dengan menyebut asma Allah, kemudian rutin dilakukan setelah sholat 5 waktu. Nah, itu juga bagian dari istiqomah. Istiqomah ya. Bagaimana jika seseorang itu awalnya istiqomah Bapak, tapi kemudian karena suatu kondisi atau keimanannya ini kurang kuat gitu, tidak istiqomah. Menurut Bapak bagaimana? Jadi istiqomah itu kalau diilustrasikan itu begini Mbak. Ibarat kita itu ingin bangun sebuah rumah, begitu ya. Orang yang ingin punya cita-cita membangun rumah, itu pasti tidak bisa langsung dia membangun rumah itu ya. Pasti dia akan mengumpulkan dulu bahan-bahan materialnya, batu, pasir, semen dan sebagainya. Nah, disitulah keistiqomahannya. Artinya ketika kita ingin membangun sebuah rumah, atau kita bayangkan adalah impian atau cita-cita yang mungkin karena kehendak atau ridho Allah, dengan cara istiqomah itu kita ibarat bangun rumah, perlahan-lahan kita pupuk, kita semai, kemudian kita sirami, kita tumpuk tiap hari, rutin. Lama-lama akan menjadi sebuah bangunan yang indah, yang bagus dan sebagainya. Tapi ketika itu ilustrasinya, tapi ketika kemudian kita ingin membangun sesuatu dengan capaian-capaian tertentu, tapi di tengah jalan kemudian berhenti, maka ya capaiannya hanya segitu aja gitu loh. Capaiannya cuma segitu, bisa jadi cuma separuh atau seperempat atau mungkin masih sebagian. Lama-lama kalau tidak dipelihara, ini tidak akan bisa tinggi lagi, dia akan pelan-pelan juga akan runtuh. Baik, itu berarti bukan istiqomah Bapak ya artinya? Ya, tidak konsisten lagi. Dan itu sebenarnya yang jauh lebih berpengaruh adalah keistiqomahan itu bisa merubah perilaku sehari-hari untuk berbuat baik kepada sesama gitu. Baik ya Bapak ya. Tadi Bapak ilustrasikan bahwa bangunan itu kokoh kalau dibangun secara dari nol Bapak ya, ada secara rutin, pelan-pelan gitu. Kalau secara konkretnya Bapak, secara nyata membangun sebuah istiqomah itu bagaimana? Ya tadi itu pertama kita niatkan. Kita niatkan ibadah ya. Kita niatkan ibadah kepada Allah. Saya ingin istiqomah
sesuatu perilaku apa gitu. Bismillah saya rutinkan. Apapun yang terjadi saya harus tekadkan itu. Nah, dari niat itu kemudian perlahan-lahan. Pasti awalnya pasti berat. Baik. Pasti awalnya pasti berat. Sama sebenarnya ketika kita dengan 1 tahun selama kurun waktu 1 tahun itu biasanya kalau orang Islam itu ada 1 bulan yang harus berpuasa selama 1 bulan. Nah itu juga bagian dari latihan istiqomah. Istiqomah juga harus dilatih pelan-pelan. Pertama harus pasti berat. Nanti kalau sudah lancar, nah makanya kemudian sebenarnya bulan suci Ramadan itu aktivitasnya harus puasa. Itu sebenarnya pondasi. Pondasi ya, pondasi karena ingin menjadi keistiqomahan. Harusnya setelah berpuasa 1 bulan itu bisa melatih kita hari-hari berikutnya juga harusnya juga puasa. Karena puasa itu sebenarnya selain tujuannya adalah ibadah, juga untuk kesehatan pada diri kita. Karena di Al-Quran itu disebutkan sumu tasihu, gitu. Puasalah kamu, pasti kamu akan sehat, gitu. Tidak ada pilihan lain. Kalau ingin sehat, hanya satu menurut Islam, berpuasa. Apakah boleh Pak puasa itu misalnya tidak Senin Kemis, tidak puasa itu macam-macam. Ada yang Senin Kemis, ada yang istilahnya Daud dan sebagainya. Macam-macam, terserah kemampuan manusia masing-masing. Tapi yang jelas Allah lewat bulan suci Ramadan itu sudah melatih. Tinggal kamu bagaimana menerapkan di sisa 11 bulan berikutnya. Gitu. Baik. Saya juga ingin membahas tentang ibadah Bapak, terutama sholat ya Bapak ya. Karena kan anak kecil gitu ya, misalkan usia balita gitu ya, itu apakah harus sudah diajarkan istiqomah dalam beribadah? Karena kan tipe anak gitu ya, itu ada yang tidak istiqomah, artinya masih ada malesnya begitu Bapak. Menurut Bapak bagaimana membangun yang namanya istiqomah dalam beribadah itu? Kalau anak atau masih balita itu memang ini kan masa pertumbuhan Mbak ya. Masa pertumbuhan itu tidak bisa langsung semua kita serahkan. Jadi manusia itu hidup itu kan ada tahap-tahapannya. Sejak di dalam kandungan ini masih tahap apa, kemudian tahap apa sampai kemudian keluar, itu kemudian sampai tahap apa, masa pertumbuhan. Jadi ukurannya paling tidak masa pertumbuhan itu kalau di Islam itu adalah ketika akil balik, gitu ya. Kalau sudah akil balik, nah itu sudah insya Allah mulai bisa kelihatan istiqomahnya, apa-apa yang dikerjakan dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang memaksakan anaknya untuk sudah sejak kecil harus istiqomah. Ya mudah-mudahan itu bisa. Jadi memang tidak, di Islam itu tidak semua bisa dengan cepat melaksanakan amalan-amalan, kecuali orang-orang atau ulama-ulama yang memang mendapat hidayah dari Allah. Contohnya Imam Syafi'i itu umur 5-7 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu kalau tidak mendapat hidayah Allah pasti tidak bisa kan. Gitu. Apakah semua orang ini pertanyaannya mendapatkan hidayah Bapak untuk bisa istiqomah? Bisa saja, tergantung dari Allah. Tergantung dari Allah. Meminta itu bisa? Bisa. Jenengan kepada Allah meminta apa saja boleh. Tapi kan terserah Allah kapan memberinya. Entah umur 2 tahun atau umur 60 tahun, terserah Allah. Itu. Karena kan ini Bapak, saya ingin istiqomah ya Pak dalam ibadah saya. Tapi kadang-kadang ada gangguan gitu ya yang membuat saya tidak istiqomah. Nah itu apakah ada doa khusus ya Bapak ya, agar saya itu bisa, atau pemirsa ini bisa istiqomah di jalannya seperti itu? Bisa. Mbak Nisa bisa aja langsung minta kepada Allah. Syukur-syukur kalau bangun malam minta.
berilah saya keistiqomahan perilaku, istiqomahan ibadah dan sebagainya. Kalau tidak bisa malam, kapanpun pasti Allah akan mendengar. Bapak mohon maaf, nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak ya. Setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, tadi kita membahas banyak ya tentang keutamaan istiqomah dengan Bapak Muhammad Fahaza ST. Beliau adalah aktivis, pengurus NU Kecamatan Blimbing, Presidium Islam NU FKAUB, kemudian Dewan Pendidikan Kota Malang. Masih semangat Bapak Fahaza? Alhamdulillah. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya Pak ya tentang tadi yang saya tanyakan tentang sholat ya sejak usia dini. Ya silahkan Bapak. Iya, manusia itu kan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Baik, bertahap, tumbuh dan berkembang itu. Nah, keistiqomahan itu biasanya bisa dilakukan ketika sudah mulai akil balik gitu ya. Kalaupun di luar itu biasanya mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah, dibukakan hatinya. Seperti kita pernah tahu Imam Syafi'i misalnya itu umur 5-7 tahun sudah hafal Al-Quran. Memang beliau memang punya keistimewaan tertentu, dan itu pasti karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah itu bisa diminta ya Bapak ya. Tadi saya bertanya itu. Bisa. Apakah diminta, ada ayatnya? Bisa. Diminta apapun, kapanpun, dan bentuk apapun untuk membantu istiqomah bisa saja gitu. Ya, bagaimana itu Bapak caranya kita meminta kepada Allah agar kita diberikan yang namanya istiqomah sepanjang hari, setiap saat, bahkan sampai maut gitu ya Bapak ya. Jadi pertama tadi itu kita niatkan, kemudian kita minta petunjuk Allah untuk segera mendapat hidayah. Lalu kita pilih atau kita tentukan perilaku atau rutinitas apa yang bisa dikerjakan. Itu misalnya sederhana saja, yang sederhana membaca Al-Quran 1 lembar tiap setelah sholat wajib misalnya. Nah, atau setelah sholat fardu atau sholat wajib istiqomah untuk baca Al-Quran. Itu saja terus pasti akan punya dampak yang positif. Begitu. Jadi pertama kita niatkan, kemudian kita minta petunjuk untuk dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk menjaga keistiqomahan itu, lalu kita pilih, kita tentukan sendiri sesuai kemampuan kita. Kalau mampu kita segini, ya sudah segini. Kalau mungkin segini masih, misalnya kita ingin nambah lagi, ya enggak apa-apa ditambah. Ingin nambah lagi, ya enggak apa-apa ditambah. Sampai semampu kita. Baik. Itulah hidayah dari Allah. Apakah istiqomah ini ada patokannya Bapak? Harus seperti apa begitu dikatakan orang itu istiqomah gitu? Secara umum tidak ada. Tapi biasanya umumnya orang-orang atau umat-umat itu ingin lebih kuat kelakuannya atau keistiqomahannya itu, dia biasanya minta petunjuk dari Allah melalui guru spiritual atau guru ngaji, atau kalau di NU itu agar keilmuan sanatnya, urut-urutan ilmunya itu bisa nyambung ke ulama-ulama yang memberikan dulu, sehingga sampai sambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga ilmunya yang diberi dari awal itu sampai ke umatnya itu benar-benar sama, biar sambung gitu. Biasanya kalau orang yang dengan segala keterbatasannya mungkin bisa saja, sudah saya pingin istiqomah baca Al-Quran tiap jam 12 malam misalnya 1 lembar, itu bisa minta petunjuk atau istilah Jawanya pamitan begitu kepada guru atau guru ngaji atau
orang yang dituakan begitu. Atau kalau kurang mantep, biasanya minta petunjuk kepada alim ulama, kepada kiai begitu ya. Ada enggak yang bisa saya kerjakan istiqomah? Biasanya dari situ kemudian diberi amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Karena itu biasanya kalau mintanya kepada kiai atau ulama itu biasanya ada lebih mantep. Karena tadi itu ada sanad ilmu, ada sanad sejarahnya, perjalanannya, sejarah yang memberi dari guru, dari sesepuh yang dulu-dulu itu. Jadi biar sama perilakunya. Kenapa supaya sama? Ya paling tidak bisa perilakunya atau hidayahnya itu paling tidak juga bisa sama dengan ulama-ulama yang memberi yang dulu-dulu itu, kira-kira begitu. Begitu Bapak, luar biasa. Kemudian keutamaan dari istiqomah ini apa saja Bapak? Menurut saya banyak Pak. Iya. Keutamaan istiqomah ini paling tidak satu, kita akan dapat pahala karena keistiqomahan itu. Seperti tadi saya ceritakan, ilustrasinya akan menumpuk jadi sebuah bangunan dalam tanda petik yang nanti bisa menjadi saksi kita di kemudian hari. Kemudian itu amalan atau pekerjaan yang memang dicintai oleh Allah. Keistiqomahan itu pasti semua adalah amalan-amalan baik yang pasti dicintai oleh Allah, karena itu pasti mendapat hidayah dari Allah. Yang ketiga itu merupakan ciri dasar kita sebagai orang muslim, sehingga punya keistiqomahan tersendiri. Itulah yang bisa jadi yang membedakan muslim istiqomah dan yang mungkin tidak muslim yang tidak punya perilaku istiqomah. Pasti ada nilai bedanya, sama-sama muslim ya. Kita tidak bahas yang beda agama. Sama-sama muslim yang punya keistiqomahan dan yang tidak punya itu secara batiniah itu pasti akan berbeda. Pasti ada entah ada auranya, ada sinarnya dalam hatinya mungkin itu. Kemudian itu menjadi jalan lurus, artinya bisa menjadi petunjuk ketika orang atau manusia itu suatu saat ingin akan terjerumus misalnya, dengan keistiqomahan kemudian bisa menjadi jalan yang lurus sehingga tidak sampai terpleset atau ke kemungkaran begitu. Kemudian bisa menjadi motivasi hidup. Dengan keistiqomahan itu biasanya orang itu menjadi semangat hidup, semangat punya motivasi gitu. Motivasi bagaimana dia meningkatkan ibadah dan sebagainya. Kemudian bisa biasanya jadi jalan rezeki. Jadi rezeki kita tidak tahu kita dari mana. Mungkin rezeki kita itu kan tidak tahu. Allah caranya memberi, entah itu dari amal jariah kita atau mungkin dari keistiqomahan kita. Bisa jadi dari perilaku istiqomah kita mungkin Allah juga akan memberi rezeki. Kemudian akan bisa menjadi suatu kehormatan dari manusia atau orang itu sendiri. Paling enggak ya contohnya misalnya ulama atau kiai itu kalau punya keistiqomahan pasti punya kehormatan, punya kewibawaan tersendiri. Pasti orang memandangnya akan beda. Ya. Kemudian itu menjadi bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta. Itu istiqomahan itu juga menjadi salah satu wujud bersyukur. Kalau manusia itu menunjukkan rasa kesyukurannya kepada Allah, pasti Allah akan menambah rezeki, menambah hidayahnya. Kemudian itu juga melatih disiplin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah istiqomah, disiplin, kalau tidak melakukan sekali saja itu rasanya ada sesuatu yang kehilangan. Ada yang kurang gitu ya. Kemudian akan menjadi
wujud bahwa kita itu punya iman dan Islam. Ya, salah satu bentuknya adalah dengan keistiqomahan itu. Kemudian menjadi teladan bagi kehidupan kita di masyarakat. Gitu. Keteladanan, kalau kita istiqomah, misalnya kita istiqomah sholat berjamaah, pasti akan pergi ke masjid atau ke musola, pasti akan melihat orang bisa meneladani perilaku semacam itu. Nah, kemudian bisa membantu pertolongan jika ada sesuatu, mungkin dengan keistiqomahan itu kemudian mendapat pertolongan dari Allah. Misalnya dalam takdirnya dia itu pada hari itu, jam itu akan mendapat kecelakaan, tapi mungkin karena keistiqomahannya mungkin akhirnya terhindar dari musibah atau kecelakaan itu. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Muhammad Fahaza membahas tema keutamaan istiqomah. Ya, ini waktunya sudah hampir jam 8 malam Bapak ya. Tapi pemirsa tetap tenang karena program acara Manage Your Mind ini akan hadir setiap hari Selasa pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak tentang keutamaan istiqomah. Tadi Bapak mau lanjutkan kembali, ya silahkan. Jadi amalan keutamaan istiqomah itu menjadi amalan yang baik, itu ya, menjadi amalan yang tidak mungkin sebuah amalan istiqomah itu merupakan amalan yang jelek, pasti menjadi amalan yang baik, gitu. Itu karena berdampak nanti pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian jikapun kita nanti rutin istiqomah, pada suatu saat kemudian tidak bisa melakukan itu karena kondisi-kondisi tertentu, pasti sama Allah akan tetap dicatat menjadi rutinitas keistiqomahan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengurangi kejenuhan ibadah rutin. Jadi kita itu kan punya ibadah-ibadah yang rutin. Mungkin dengan ibadah-ibadah yang istiqomah lain itu menjadi variasi dalam meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, makanya kemudian kalau tadi disinggung tentang keistiqomahan, perilaku istiqomah dalam beribadah, perilaku istiqomah dalam sosial misalnya. Nah, kalau di Al-Quran itu kan dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Nah, maka dijelaskan, dikatakan mendustai agama adalah ketika orang tersebut tidak memberi makan orang miskin, tidak peduli pada kaum duafa. Itu yang dikatakan mendustai agama. Artinya perilaku istiqomah itu tidak hanya ketika ibadah saja, ibadah ritual saja, tidak hanya itu, yaitu bisa dan perlu istiqomah, punya rutinitas dalam bentuk ibadah. Tapi yang juga jauh lebih penting itu adalah ibadah sosial, amal jariah, membantu orang miskin, ngasih makan anak yatim, ngasih duafa. Itu kalau dilakukan secara rutin, pasti itu juga menjadi bagian istiqomah yang luar biasa, karena bisa membantu sesama. Begitu. Nah, itulah makanya kemudian yang dikatakan istiqomah yang bermanfaat bagi semua, yang bermanfaat bagi diri kita itu, ya semua itu, baik yang dalam bentuk ibadah seperti witir, atau zikir, atau sholat, atau baca-baca Al-Quran, dan amal dan sebagainya. Tapi
paling tidak kita juga harus punya istiqomah dalam kegiatan sosial, membantu anak yatim, kemudian menyantuni anak yatim, memberi sedekah orang miskin, kemudian ya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sekiranya bisa bermanfaat bagi makhluk, bermanfaat bagi sesama, termasuk bermanfaat bagi lingkungan. Baik. Begitu. Nah, apakah istiqomah ini dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan, Bapak? Jadi seseorang yang memiliki sifat istiqomah ini apakah awalnya itu dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya dan juga lingkungannya, Bapak? Bisa saja begitu. Makanya kemudian kita itu dalam bergaul memang sangat berpengaruh pada lingkungan kita. Bagaimana sih lingkungan kita itu? Kalau lingkungan kita itu baik, menunjang, pasti akan mempermudah keistiqomahan itu. Nah, lalu siapa yang harusnya membuat baik lingkungan itu? Ya kita sendiri, kita juga. Itu tanggung jawab kita, gitu. Maka paling tidak supaya kita punya keistiqomahan, maka kita punya tanggung jawab. Bagaimana mengkondisikan lingkungan, bagaimana mengkondisikan sekitar, itu juga baik, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas dan keistiqomahan itu juga dengan baik. Kalau lingkungannya misalnya, ya nyun sewu, misalnya kurang baik, tidak kondusif, misalnya kumuh, kotor, pasti mengalami kendala-kendala dalam menjalankan keistiqomahan itu, dan mungkin bisa jadi tidak bisa khusyuk. Tapi kalau kita sendiri yang bisa menciptakan lingkungan dan suasana itu menjadi baik, nyaman, kemudian banyak orang yang memanfaatkan, banyak orang yang menikmati, kemudian menjalankan istiqomah itu juga menjadi enak. Makanya kalau mau menjalankan istiqomah, ya pasti pertama dari diri kita sendiri. Cara menjadi istiqomah, ya. Kita niatkan, kita sebarkan baru ke keluarga kita. Keluarga kita bina, kita arahkan bagaimana bisa punya istiqomah, baru kepada orang lain, lingkungan, dan sekitarnya. Saya pikir itu, Mbak. Begitu ya, Pak ya. Dan sifat istiqomah ini apakah juga harus dilakukan secara terus-menerus, Bapak? Jadi tidak berhenti di titik itu saja. Jadi dirinya sudah merasa, oh saya udah istiqomah, jadi ya sudah gitu ya, Bapak ya. Tidak seperti itu, Bapak ya? Ya, istiqomah itu ibarat sabar. Jadi kalau bisa sabar, itu ya harus bisa sabar terus. Kalau orang bilang sabar ada batasnya, ya berarti dia tidak sabar. Maka istiqomah juga begitu. Istiqomah harus dilakukan terus-menerus. Kalau dia bilang istiqomah ada batasnya, berarti dia tidak istiqomah. Kalau istiqomah ya terus sampai akhir hayat. Sampai kemudian perilaku-perilaku, misalnya orang tiap hari punya zikir, menyebut nama Allah atau dengan sholawat. Nah, biasanya orang itu meninggal itu biasanya dia meninggal ketika apa yang dilakukan itu. Jadi sudah istiqomah, misalnya dia zikir, baca sholawat atau membaca asma-asma Allah, pasti dia meninggalnya juga dalam keadaan itu karena sudah terbiasa. Baik, jadi dalam keadaan meninggal pun ketika seseorang sudah menjalankan istiqomah di jalan Allah, itu akan terlihat ketika sampai akhir hayatnya, Bapak ya? Sampai nafas terakhir. Itulah istiqomah yang dia lakukan, dia jalani, ya kelihatannya ketika biasanya memang ketika akhir-akhir hayat. Makanya istiqomah itu tidak ada ukurannya, tidak ada batas waktunya, ya dia harus melakukan terus-menerus secara rutin. Awalnya memang berat, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa. Baik. Ya mudah-mudahan saya berharap kita semua mendapat hidayah Allah sehingga punya pegangan. Hidup ini harus punya pegangan, sehingga nanti amalan tersebut, keistiqomahan tersebut bisa kita temui nanti di hari kiamat atau menjelang kita ingin menjelang ajal dan sebagainya, sehingga bisa membantu kita menghadap
Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa istiqomah Ya. Bapak ya di Ya, jalan Allah amin. Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Fahaza, terima kasih banyak Ya, atas terima waktunya. kasih banyak. Terima kasih ilmunya, wawasannya kepada pemirsa Dhamma TV. Semoga menjadikan ladang pahala untuk Bapak Fahaza. Amin, Amin ya amin, rabbal alamin. ya. Terima kasih, Ya. semoga memberikan manfaat Ya. untuk pemirsa Dhamma Saya TV. mohon maaf jika ada salah dalam mengutip ayat atau penjelasan-penjelasan ini, yang mudah-mudahan saya sebagai orang yang salah, orang yang zalim mungkin bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sama-sama mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Terima sekali kasih. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Fahaza ST selaku aktivis pengurus NU Kecamatan Blimbing, Presidium Islam NU FKAUB dan juga Dewan Pendidikan Kota Malang. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk Anda pemirsa. Ya pemirsa, akhir kata saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.